Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melita Spendriana, NIM 250210604, mahasiswa S1 Program Studi Pendidikan Akuntansi, Fakultas Perguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas PGRI Madiun. Untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar ilmu ekonomi, dosen pengampu Dr. Nur Wahyuning Sulistiawati, SE MPD. Saya akan membuat video presentasi mengenai materi inflasi, pengangguran, dan fiskal. Pendahuluan, inflasi adalah kecenderungan naiknya harga barang dan jasa yang berlangsung secara terus-menerus. Jika inflasi meningkat, maka menunjukkan harga barang dan jasa di dalam negeri mengalami kenaikan. Metode yang dapat digunakan untuk mengukur inflasi yaitu melalui indeks harga konsumen. Indeks harga konsumen adalah indeks yang menghitung rata-rata perubahan harga dari suatu kelompok barang dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga dalam kurun waktu tertentu. Perubahan indeks harga konsumen dari waktu ke waktu menggambarkan tingkat kenaikan harga inflasi atau tingkat penurunan harga deflasi dari barang dan jasa. Penentuan barang dan jasa dalam keranjang indeks harga konsumen dilakukan atas dasar survei biaya hidup yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik. Pada bulan Januari 2014, tahun dasar yang digunakan di dalam perhitungan IHK adalah tahun 2012 yang diperoleh dari SBH 2012. Rumus untuk menghitung indeks seperti berikut. Indeks harga konsumen dan metode perhitungan inflasi. Indeks harga konsumen adalah indikator yang digunakan untuk mengukur perubahan harga barang dan jasa yang dikonsumsi rumah tangga dari waktu ke waktu. Salah satu metode perhitungan IHK adalah metode Modified Last Payres yang membandingkan harga komoditas periode berjalan dengan periode sebelumnya berdasarkan kuantitas konsumsi tahun dasar. Setelah nilai IHK diperoleh, tingkat inflasi dihitung dari persentase perubahan IHK. Metode perhitungan inflasi berdasarkan waktu meliputi inflasi month to month, membandingkan IHK bulan berjalan dengan bulan sebelumnya. Inflasi year to date, membandingkan IHK bulan berjalan dengan IHK akhir tahun sebelumnya. Inflasi year to year, membandingkan IHK bulan yang sama pada tahun yang berbeda. Pengelompokan inflasi dan perkembangan di Indonesia berdasarkan COI-COP. Inflasi di Indonesia dikelompokkan ke dalam 7 kelompok pengeluaran seperti makanan, perumahan, kesehatan, pendidikan, transportasi, dan komunikasi. Berdasarkan sifatnya, inflasi dibagi menjadi inflasi inti, yaitu inflasi yang cenderung stabil dan dipengaruhi faktor fundamental seperti permintaan, penawaran, nilai tukar, dan ekspresi inflasi. Kedua, inflasi non-inti, yaitu inflasi yang bergelonjak karena faktor non-fundamental. Inflasi non-inti itu terdiri dari inflasi bergejolak, dipengaruhi oleh gangguan pasokan dan harga pangan. Inflasi harga yang diatur pemerintah, dipengaruhi kebijakan seperti harga BBM dan tarif listrik. Contoh ekstrim inflasi di Indonesia adalah hiperinflasi tahun 1963 sampai 1965 yang menyebabkan penurunan nilai rupiah secara drastis hingga dilakukan sanering. Pengertian dan penyebab inflasi. Inflasi didefinisikan sebagai fenomena kenaikan harga secara umum dan terus-menerus dalam periode waktu tertentu. Kenaikan harga harus bersifat umum, mencangkup berbagai barang dan jasa serta berkelanjutan agar dapat dikategorikan sebagai inflasi. Secara umum, inflasi disebabkan oleh ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran agregat dalam perekonomian. Terdapat 3 jenis utama inflasi. Yang pertama, demand pull inflation. Inflasi tarikan permintaan yang terjadi ketika permintaan total melampaui batas produksi, didorong oleh faktor-faktor seperti peningkatan jumlah uang beredar, kenaikan belanja pemerintah, atau penurunan pajak. Kedua, cost push inflation. Inflasi dorongan biaya timbul akibat menurunnya penawaran karena peningkatan signifikan pada biaya produksi
seperti kenaikan upah minimum atau harga bahan baku. Kenaikan biaya ini kemudian diteruskan oleh produsen kepada konsumen dalam bentuk harga yang lebih tinggi. Terakhir, inflasi dapat disebabkan oleh kombinasi tertentu, yaitu demand pull dan cost push inflation, di mana kenaikan permintaan total diikuti oleh penurunan penawaran mengakibatkan lonjakan harga yang lebih tinggi. Berikut adalah kurva-kurva dari cost push inflation, cost push dan demand pull inflation. Kurva demand pull inflation. Jenis inflasi. Inflasi dapat diklasifikasikan berdasarkan sifatnya dan asalnya. Berdasarkan sifatnya, inflasi dibagi menjadi 4 kategori. Inflasi ringan yang memiliki tingkat kenaikan harga kurang dari 10% per tahun. Inflasi sedang dengan tingkat 10% hingga 30% per tahun. Inflasi berat yang mencapai 30% hingga 100% per tahun. Dan yang paling parah, hiperinflasi, di mana tingkat kenaikan harga melebihi 100% per tahun. Sementara itu, berdasarkan asalnya, inflasi dibagi menjadi 2 jenis. Domestic inflation timbul dari dalam negeri, seringkali disebabkan oleh defisit dalam APBN yang dibiayai melalui pencetakan uang, sehingga meningkatkan jumlah uang beredar yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan cenderung menaikkan harga. Jenis yang kedua adalah imported inflation, yang terjadi karena adanya kenaikan harga-harga di luar negeri. Kenaikan harga internasional ini secara langsung maupun tidak langsung akan memicu kenaikan biaya produksi di dalam negeri, yang pada akhirnya disertai dengan kenaikan harga barang. Rumus inflasi sebagai berikut. Dampak inflasi. Inflasi dapat bertambah positif maupun negatif. Inflasi yang nilainya kecil atau ringan seperti 4% sampai 5% per tahun dapat mendorong perkembangan ekonomi karena dapat memicu pengusaha untuk memperluas dan menambah skala produksinya. Hal ini kemudian bisa menciptakan lapangan kerja baru dan mengurangi tingkat pengangguran. Namun apabila tingkat inflasi sudah berada di atas 10%, dampak negatifnya akan mulai terasa pada perekonomian nasional. Dampak positif. Bagi produsen, inflasi dapat menguntungkan jika pendapatan yang diperoleh lebih tinggi daripada kenaikan biaya produksi. Bagi debitur, inflasi menguntungkan karena nilai uang pada saat pengembalian lebih rendah daripada saat meminjam. Dampak negatifnya bagi kreditur, yaitu inflasi merugikan karena nilai uang pada saat mengembalikan lebih rendah daripada pada saat meminjam. Bagi orang-orang berpenghasilan tetap, inflasi merugikan karena menurunkan daya beli. Dengan adanya inflasi, harga barang akan meningkat sementara gaji mereka tidak meningkat. Inflasi bagi perekonomian nasional. Inflasi dapat menyebabkan terjadinya memburuknya distribusi pendapatan dan juga terganggunya stabilitas perekonomian nasional. Cara mengendalikan inflasi. Untuk mengatasi inflasi, pemerintah dan otoritas terkait menggunakan 3 jenis kebijakan utama. Kebijakan moneter diterapkan melalui instrumen seperti penetapan persediaan kas, yaitu dengan mewajibkan bank umum meningkatkan persediaan kas. Kebijakan diskonto dengan meningkatkan tingkat suku bunga dan operasi pasar terbuka, yaitu dengan menjual surat-surat berharga seperti surat utang negara atau sertifikat Bank Indonesia. Selain itu, ada kebijakan fiskal yang diimplementasikan melalui APBN seperti mengurangi belanja negara dan melalui pajak, yaitu dengan menaikkan tarif pajak. Terakhir, dapat kebijakan non-fiskal dan non-moneter yang berfokus pada sisi real, seperti meningkatkan jumlah produksi barang, menetapkan harga maksimum untuk mengendalikan harga, serta stabilisasi upah yang diberikan kepada pekerja. Pengertian dan jenis-jenis pengangguran. Definisi pengangguran yaitu orang yang tergolong dalam angkatan kerja tetapi tidak mempunyai pekerja atau sedang mencari pekerja.
Jenis pengangguran berdasarkan penyebabnya. 1. Pengangguran konjunktur atau siklus pengangguran yang diakibatkan oleh perubahan dalam tingkat kegiatan perekonomian. 2. Pengangguran struktural, pengangguran yang diakibatkan oleh perubahan struktur ekonomi suatu negara, misalnya dari struktur pertanian ke industri atau struktur niaga, sehingga tenaga kerja di bidang pertanian tidak dapat bekerja di bidang industri karena keterbatasan keterampilan. 3. Pengangguran friksional, pengangguran yang terjadi karena adanya kesenjangan antara pencari kerja dan lowongan kerja. Kesenjangan tersebut muncul karena adanya kesenjangan waktu, informasi, dan jarak. Keempat, ada pengangguran musiman, pengangguran yang terjadi secara berkala, misalnya pada saat selang musim tanam dengan musim panen. 5. Pengangguran teknologi, pengangguran yang terjadi karena adanya kemajuan teknologi atau mekanisasi sehingga terjadi perubahan penggunaan tenaga kerja manusia menjadi tenaga mesin. Yang keenam, pengangguran voluntari, pengangguran yang terjadi karena seseorang yang secara sukarela berhenti bekerja, misalnya karena mendapat warisan, karena mengurus rumah tangga, karena sedang studi. Jenis pengangguran berdasarkan sifatnya. Pengangguran terbuka adalah pengangguran terbuka angkatan kerja yang benar-benar tidak mempunyai pekerjaan, terjadi karena kurangnya lapangan pekerjaan, tidak mau bekerja, atau ketidakcocokan antara lowongan pekerjaan dengan latar belakang pendidikan. 2. Pengangguran setengah menganggur. Setengah menganggur adalah angkatan kerja yang bekerja di bawah jam kerja normal. 3. Pengangguran terselubung. Pengangguran terselubung adalah angkatan kerja yang bekerja tidak optimal sehingga terjadi kelebihan tenaga kerja. Tingkat pengangguran. Tingkat pengangguran merupakan perbandingan antara jumlah penganggur dan jumlah angkatan kerja dalam kurun waktu tertentu yang dinyatakan dalam presentase. Jumlah pengangguran, jumlah angkatan kerja dikali 100%. Penyebab dan dampak pengangguran. Penyebab pengangguran yaitu angkatan kerja tidak sebanding dengan jumlah lapangan pekerjaan, ketidakseimbangan permintaan dan penawaran tenaga kerja pada suatu tingkat upah tertentu, ketidaksesuaian antara hasil yang dicapai antara pendidikan dengan lapangan pekerjaan, kualitas SDM masih rendah, perusahaan yang menutup usaha akibat krisis ekonomi atau keamanan kurang kondusif. 6. Peraturan yang menghambat investasi. Dampak pengangguran. Pendapatan nasional dan pendapatan per kapita rendah. Penerimaan negara dari pajak penghasilan menurun. Dampak psikologis pengangguran minder karena status sosial tidak jelas sehingga menimbulkan perilaku menyimpang atau menimbulkan penyakit sosial. 4. Meningkatkan biaya sosial, biaya keamanan, biaya proses peradilan, biaya medis. Akibat pengangguran. Pengangguran menimbulkan konsekuensi yang serius baik dari bidang ekonomi maupun sosial politik. Secara ekonomi, pengangguran menyebabkan produktivitas dan pendapatan masyarakat menurun, yang pada gilirannya mengakibatkan daya beli masyarakat serta permintaan hasil produksi juga menurun. Penurunan ini menciptakan lingkungan investasi yang rendah sehingga secara langsung menghambat pembangunan dan pertumbuhan ekonomi negara secara keseluruhan. Selain dampak perekonomian, pengangguran juga memicu masalah di bidang sosial dan politik. Meningkatkan jumlah pengangguran dapat menimbulkan ketidakstabilan sosial dan politik serta menyebabkan peningkatan masalah-masalah sosial yang parah seperti meningkatkan kriminalitas serta masalah pelacuran. Upaya mengatasi pengangguran. Cara mengatasi pengangguran secara umum. 1. Memperluas dan membuka lapangan pekerjaan. 2. Mengadakan bimbingan dan penyuluhan keterampilan tenaga kerja. 3. Menambah keterampilan melalui BLK. 4. Peningkatan pendidikan. 5. Pendayagunaan dan penyebaran TK. 6. Pengembangan produktivitas TK. Cara mengatasi pengangguran siklis. 1. Meningkatkan daya beli masyarakat. 2. Mengarahkan permintaan masyarakat untuk membeli barang atau jasa. 3. Membuka pasar baru di luar negeri. Cara mengatasi pengangguran struktural. 1. Pengadaan pendidikan dan latihan untuk siap bekerja pada pekerjaan baru. 2. Memindahkan tenaga kerja ke tempat yang membutuhkan. 3. Peningkatan mobilitas tenaga kerja dan modal yang ada. 4. Meningkatkan
industri padat karya. Cara mengatasi pengangguran friksional: 1. Mengusahakan informasi yang lengkap tentang permintaan dan penawaran TK. 2. Menyusun rencana penggunaan tenaga kerja sebaik mungkin. Cara mengatasi pengangguran musiman: 1. Pemberian informasi yang jelas tentang adanya lowongan pada bidang lain. 2. Melatih seseorang agar memiliki keterampilan untuk dapat bekerja pada masa menunggu musim tertentu. Pengertian dan jenis kebijakan fiskal. Pengertian kebijakan fiskal: kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah dengan cara memanipulasi anggaran pendapatan dan belanja negara. Ini berarti pemerintah tidak meningkatkan atau menurunkan pendapatan negara atau belanja negara dengan tujuan untuk mempengaruhi tinggi rendahnya tingkat pendapatan nasional. Jenis dari segi teori: 1. Kebijakan fiskal fungsional. Kebijakan fiskal fungsional adalah kebijakan yang diambil demi meningkatkan kualitas ekonomi secara makro dengan dampak yang baru terlihat dalam jangka panjang. Contohnya kebijakan fiskal fungsional misalnya pemberian beasiswa kuliah, bantuan pendanaan startup, dan sebagainya. 2. Kebijakan fiskal disengaja terencana, yaitu kebijakan manipulasi anggaran negara. Fungsinya yaitu untuk menghadapi masalah tertentu, misalnya pandemi dan krisis ekonomi. Contohnya yaitu alokasi APBN bagi sektor kesehatan di masa pandemi dan relaksasi pajak usaha. 3. Kebijakan fiskal tak disengaja atau insidental. Kebijakan fiskal tak disengaja yaitu kebijakan berupa penetapan keputusan dan atau aturan untuk melindungi stabilitas ekonomi sektor non-pemerintah. Contohnya penetapan harga eceran tertinggi. Jenis dari segi penerapan: 1. Kebijakan fiskal ekspansif. Pengertian kebijakan fiskal ekspansif adalah kebijakan yang diambil dari pemerintah saat ekonomi melemah dengan menaikkan anggaran belanja serta menurunkan atau meniadakan pajak bagi sektor tertentu. Fungsi kebijakan fiskal ekspansif adalah demi meningkatkan daya beli barang sehingga perusahaan tetap bisa melakukan produksi tanpa memecat pekerja. 2. Kebijakan fiskal kontraktif. Jenis kebijakan fiskal dari segi penerapan berikutnya adalah kebijakan fiskal kontraktif. Kebijakan menurunkan belanja pemerintah dan menaikkan pajak. Fungsi kebijakan fiskal satu ini adalah untuk mencegah inflasi dan mengurangi risiko Gini. Jenis dari segi neraca pembayaran: 1. Kebijakan fiskal seimbang. Kebijakan fiskal saat ini diambil untuk menjaga keseimbangan pemasukan dan pengeluaran negara. Fungsi kebijakan fiskal satu ini adalah agar negara tidak punya terlalu banyak hutang. Meski terdengar positif, regulasi fiskal seimbang memiliki risiko besar karena tidak semua negara punya kemampuan memenuhi seluruh kebutuhan warganya. 2. Kebijakan fiskal surplus. Pengertian kebijakan fiskal surplus adalah jenis kebijakan fiskal yang diambil ketika pemasukan lebih banyak dari pengeluaran. Fungsi kebijakan fiskal surplus ini adalah demi mencegah terjadinya inflasi. 3. Kebijakan fiskal defisit. Kebalikan dari jenis kebijakan fiskal surplus. Kebijakan fiskal defisit adalah regulasi fiskal guna mengatasi kekurangan pemasukan dibanding pengeluaran. Salah satu contohnya yaitu utang dari luar negeri. Kebijakan fiskal dinamis. Jenis kebijakan fiskal terakhir dari segi penerapan adalah regulasi fiskal dinamis, yaitu kebijakan ekonomi yang diambil sewaktu-waktu saat negara membutuhkan. Jenis instrumen kebijakan fiskal: 1. Pajak. Pajak dari seluruh sektor domestik dan luar negeri demi mencapai tujuan kebijakan fiskal. Pemerintah dapat memanipulasi pajak dalam bentuk pengurangan, penambahan, penundaan, dan peniadaan. 2. Pengeluaran belanja. Pengeluaran belanja negara yang juga bisa dikurangi dan ditambah sesuai kebutuhan. Apabila neraca pembayaran negara defisit, maka pemerintah bisa mengurangi pengeluaran belanjanya di sektor tertentu, misalnya penundaan pembayaran THR bagi PNS. 3. Obligasi publik. Penerbitan obligasi atau surat utang bagi warga negara berbeda dengan utang luar negeri. Obligasi publik memiliki kupon rate atau bonus komisi saat pemerintah mengembalikan pinjamannya ke masyarakat. 4. Alokasi anggaran. Agar tujuannya kebijakan
dalam periode tertentu. Berhasil, pemerintah punya wewenang memindahkan alokasi anggaran dari satu sektor ke sektor lainnya. Misalnya di masa pandemi, pemerintah dapat memprioritaskan anggaran untuk fasilitas kesehatan. Kebijakan fiskal, instrumen kebijakan fiskal. 1. Kebijakan fiskal ekspansif. Kebijakan pemerintah menambah pengeluaran dan menurunkan penerimaan untuk menaikkan daya beli masyarakat. 2. Kebijakan fiskal kontraktif. Kebijakan pemerintah mengurangi pengeluaran dan menambah penerimaannya untuk mengatasi inflasi. Contoh kebijakan fiskal di Indonesia. 1. Tax amnesty. Pembebasan pajak berupa pengurangan dan meniadakan dalam kurun waktu tertentu bagi masyarakat yang mau melaporkan seluruh kekayaannya. 2. Subsidi BBM dan gas. Tujuannya kebijakan fiskal di bidang bahan bakar ini adalah memperlancar mobilitas dan transaksi ekonomi masyarakat. 3. Penetapan harga eceran tertinggi. Penetapan harga jual maksimum untuk barang tertentu yang disebut dengan kebijakan HET. Barang dengan HET umumnya adalah obat-obatan dan sembako. Kebijakan fiskal yang disengaja. Kebijakan fiskal yang disengaja dapat berupa mengubah aturan tentang perpajakan ataupun mengubah pengeluaran pemerintah. Dari kebijakan pemerintah ini terlihat seberapa jauh peranan pemerintah dalam melakukan campur tangan dan pengaturan perekonomian. Kesimpulannya, pemerintah dapat mengatasi permasalahan inflasi dan pengangguran melalui berbagai kebijakan ekonomi, baik kebijakan moneter, fiskal, maupun kebijakan di sektor real. Dalam pengendalian inflasi, pemerintah bersama Bank Indonesia melakukan kebijakan moneter seperti menaikkan suku bunga, operasi pasar terbuka, serta mengendalikan jumlah uang beredar. Sementara dari sisi fiskal, dilakukan pengurangan belanja negara dan penyesuaian pajak untuk menekan daya beli yang berlebihan. Selain itu, pemerintah juga menerapkan kebijakan non-moneter dengan meningkatkan produksi, menjaga distribusi barang, serta menetapkan harga eceran tertinggi agar harga tetap stabil. Untuk mengatasi pengangguran, pemerintah membuka lapangan kerja melalui pengembangan industri padat karya, mendorong investasi, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia secara pendidikan dan pelatihan kerja. Kebijakan fiskal ekspansif dan kontraktif diterapkan secara situasional agar stabilitas ekonomi tetap terjaga, inflasi terkendali, dan tingkat pengangguran dapat ditekan. Itu tadi presentasi dari saya. Jika ada pertanyaan, silahkan bertanya di kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.